Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hemoglobin. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 6 yang beranggotakan Dewi Fortuna Khairil, Fira Mariati, Rahayu Hardiani, dan Rifat Alfairus. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas tentang 5 materi, yaitu yang pertama, apa itu hemoglobin? Yang kedua, di mana terdapat senyawa hemoglobin? Yang ketiga, peranan hemoglobin dalam metabolisme. 4. Bahaya hemoglobin dan pencegahannya. Dan yang terakhir ialah metode pengukuran hemoglobin. Baiklah, untuk materi 1 dan 2 akan dipresentasikan oleh Dewi Fortuna Khairil. 1. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin terdiri dari kata HM dan kata globin, di mana HM adalah Fe dan protoporfirin adalah mitokondria. Globin adalah rantai asam amino atau satu pasang rantai alfa dan satu pasang non-alfa. Hemoglobin adalah protein globular yang mengandung besi, terbentuk dari 4 rantai polipeptida atau rantai asam amino, terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Masing-masing rantai tersebut terbuat dari 141 sampai 146 asam amino. Hemoglobin adalah pigmen yang kaya akan zat besi. Ia memiliki afinitas atau daya gabung terhadap oksigen, dan dengan oksigen itu, ia akan membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan melalui fungsi ini, maka oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan. Hemoglobin adalah kompleks pigmen-pigmen yang mengandung zat besi. Kompleks tersebut berwarna merah dan terdapat di dalam eritrosit. Sebuah molekul hemoglobin memiliki 4 gugus heme yang mengandung besi fero dan 4 rantai globin. 2. Di mana terdapatnya hemoglobin? Hemoglobin terdapat di dalam eritrosit. Senyawa ini dapat mengikat zat besi sehingga dapat memberi warna merah pada darah. Untuk mengetahui peran hemoglobin dalam metabolisme, materi tersebut akan dipresentasikan oleh Fira Mariati. Setelah mengetahui apa itu hemoglobin dan di mana letaknya hemoglobin itu, kita juga perlu tahu apa peranan hemoglobin itu di dalam metabolisme. Peranan hemoglobin dalam metabolisme. Darah yang mengalir dalam tubuh mempunyai kemampuan untuk dideteksi. Fungsi utama dari darah, khususnya sel darah merah, yang dikenal sebagai eritrosit adalah mengangkut hemoglobin. Dalam metabolisme, hemoglobin mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain mengangkut hemoglobin, darah juga mempunyai fungsi lain. Hemoglobin dalam darah manusia merupakan dapur asam basa, seperti juga pada kebanyakan protein, sehingga hemoglobin bertanggung jawab untuk sebagian besar daya transportasi seluruh darah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rahayu Hardiani. Dengan mengetahui peranan hemoglobin, tentu kita telah memahami pentingnya peran hemoglobin untuk tubuh kita. Jika hemoglobin terlalu rendah atau tinggi, ini dapat menjadikan suatu pertanda adanya gangguan kesehatan pada tubuh kita. Jadi timbullah satu pertanyaan. Apakah hemoglobin berbahaya dan bagaimana pencegahannya? Sebelum itu, kita harus mengukur kadar hemoglobin, sehingga dapat diketahui apakah kadar HB kita normal atau tidak. Bahaya atau tidaknya hemoglobin tergantung dari kadar hemoglobin yang telah kita periksa. Di dalam tabel, itu telah dijelaskan rentang kadar HB normal. Hemoglobin akan berbahaya jika kadar yang didapatkan berlebih atau kurang dari normal. Untuk orang yang memiliki kadar HB rendah, hal itu bisa menyebabkan penyakit anemia
atau yang biasa kita kenal dengan kurang darah, yang biasanya ditandai dengan gejala kelelahan, sesak nafas, pucat, dan pusing. Sedangkan jika seseorang memiliki kadar Hb yang berlebih, akan menyebabkan kekentalan darah, sehingga darah tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh, dan itu sangat berpengaruh terhadap jantung. Jadi, untuk menjaga kadar Hb agar tidak berbahaya, bisa kita lakukan beberapa cara. Yang pertama, hendaknya kita memperhatikan pola makan. Makanlah makanan yang mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Kedua, lakukanlah olahraga teratur dan kurangi merokok. 3. Istirahat yang cukup. Dan keempat, pemberian obat tambah darah atau tabel suntikan zat besi. Materi terakhir tentang metode penentuan hemoglobin akan disampaikan oleh Rifaat Alfairuz. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Sebelumnya kita telah membahas peranan dan bahaya atau tidaknya hemoglobin. Sebelumnya, tentu kita harus tahu bagaimana cara mengukur kadar hemoglobin tersebut yang ada pada tubuh seseorang. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan dua metode yang berhubungan dengan menghitung kadar hemoglobin. Yang pertama yaitu metode Sahli, yang kedua ada cyanmet hemoglobin. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu metode Sahli. Metode Sahli memiliki prinsip kerja yaitu membandingkan warna asam hematin coklat yang telah dirubah dari hemoglobin dengan asam klorida 0,1 normal dengan cara membandingkan pada alat standar hemoglobinometer. Kelebihan dari metode Sahli ini, alat hemoglobinometer yang praktis dan tidak membutuhkan listrik. Harga alat tersebut juga murah. Kemudian kekurangan dari metode ini adalah pembacaan sesuai visual kurang teliti. Alat hemoglobinometer tidak dapat distandarkan. Tidak semua bentuk hemoglobin dapat diubah menjadi hematin coklat. Yang kedua yaitu metode cyanmet hemoglobin. Prinsip kerjanya adalah pengukuran hemoglobin dengan metode cyanmet hemoglobin adalah hemoglobin dengan K3FeCN 6 kali akan diubah menjadi met hemoglobin yang kemudian menjadi hemoglobin cyanida atau HICN oleh KCN. Kelebihan dari metode ini adalah praktis dan sangat dianjurkan untuk laboratorium rutin, lebih akurat, dan standar yang digunakan tetap stabil dalam waktu yang lama. Kekurangannya adalah alat yang digunakan lebih mahal, memerlukan listrik. Dari kedua metode tersebut, jika untuk pengukuran di laboratorium, sangat dianjurkan untuk menggunakan metode cyanmet hemoglobin. Kenapa? Karena metode cyanmet hemoglobin tersebut memiliki pemeriksaan yang lebih akurat, reagen dan alat untuk mengukur kadar hemoglobin dapat dikontrol dengan larutan standar yang stabil. Jika di laboratorium tersebut memiliki alat dan bahan penunjang yang lengkap, ini sangat bagus sekali untuk mengukur kadar hemoglobin dengan teliti. Karena standar cyanmet hemoglobin tersebut yang ditanggungkan, kadarnya lebih stabil dan dapat dibeli. Sekian dari saya kembalikan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan serta tambahan, mohon ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.